Dari sini maka kita wajib, kenapa kita harus berhusnudzon? Maka kita wajib darinya untuk senantiasa bermunajat. Nah ini kalau terkait dengan apa yang di buku kita lanjutkan. Kita ini wajib bermunajat kepada Allah dalam bentuk isti'anah, isti'adzah maupun istighothah. Ya, isti'anah, isti'adzah dan istighothah yang intinya semuanya doa kepada Allah. Karena doa termasuk ibadah. Doa bukan ibadah. Doa termasuk ya ibadah. Meskipun ada hadis yang diriwayatkan yang lemah, ya, derajatnya lemah, doa mukhul ibadah. Secara maknanya sahih, tetapi secara riwayatnya lemah. Doa mukhul ibadah. Doa adalah apa? Otaknya ibadah. Ya, jadi saripatinya ibadah adalah doa. Tetapi lafaz hadisnya dhaif. Ya. Dan kita ketahui bersama bahasanya setiap atau seluruh ibadah itu diwadahi dengan doa. Nah, tidak ada ibadah tanpa ada doa. Buktinya sebelum dan sesudah kita melakukan pasti berdoa. Maka di sini kita ini kaum muslim ditekankan untuk berdoa dan jangan sampai kita ini merasa bahasanya doa kita nggak akan dikabulkan, nggak akan diijabahi dan seterusnya. Yang nilainya nanti suudzon bukan husnudzon lagi. Kenapa? Karena kita kaum muslimin, jangankan kita, iblis laknatullah itu aja doa kepada Allah. Iblis itu doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Saat apa? Saat meminta agar umurnya dipanjangkan, usianya diperpanjang sampai nanti kiamat ditegakkan. Nah, kemudian Allah menjawab apa? Innaka laminal mundharin. Ya, sesungguhnya kamu, ya kalian yaitu iblis dan bala sekutunya dari syaitan, termasuk golongan diperpanjang usianya sampai waktu yang ditentukan yaitu hari kiamat. Iblis loh, yang mereka senantiasa biadab terhadap Allah. Laknatullah labelnya. Tetapi masalah doa mereka masih husnudzonnya masih ada. Dan buktinya Allah mengabulkan. Nah apalagi kita, kan harusnya lebih kencang lagi, lebih kuat lagi husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu bentuk model seperti ini, ibadah seperti ini kan termasuk nusuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah selain sholatku, ya, nusuk salah satunya itu penyembelihan. Kemudian hidupku, matiku, semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nusuk kita bilang tadi ada isti'anah, ada isti'adah, ada istighatsah. Begitu juga pertama, bagaimana di dalam kitab adalah adzabhu, yaitu menyembelih. Nyembelih termasuk ibadah yang agung, termasuk ibadah yang mulia, yang wajib mau gak mau harus karena Allah. Harus karena Allah. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallah, niscaya Allah melaknat orang yang dzabaha li ghairillah, menyembelih bukan kepada selain Allah. Berarti kalau ada hadis semacam ini, mestinya ada sejarah, mestinya ada kejadian yang memang menyembelih selain karena Allah, dan ternyata memang ada. Mungkin yang pengalaman belah butuh pitik cuma dengan bacaan-bacaan tertentu dan seterusnya, untuk naik pangkat, untuk naik sabu, ya, yang
dulunya ikut padepokan silat biasanya seperti itu, tenaga dalam. Nah, ini bentuk penyembelihan meskipun disebut asma Allah, tetapi berbarengan dengan itu enek singgo. Ini yang disebut sekutu kan seperti ini. Ya, tetap bismillah, bismillah, tapi kan ada tambahannya. Buat si A, buat si B, buat si C. Nah, yang namanya al-dzabahu, penyembelihan, nggak boleh ada 2-3-nya. Harus satu, yaitu lillahi ta'ala. Ya, dengan menyembelih kita disyariatkan mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Ngeten iki akidahnya. Nah, makanya sebisa mungkin ampun digantosnya teng jagal. Nek jagale taklim ngaji ya mboten napa. Masalah jagale kok gak cuma to Mas? Tak banting. Ora iso ya ngomongnya tak banting. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, ngomongnya itu jagale ngaji insyaallah ya. Dipraktekkan bismillah Allah. Karena sunnahnya menyembelih adalah mereka yang berkorban. Berikutnya selain berkorban ada al-isti'anah. Ya, isti'anah adalah meminta pertolongan. Dan berbagai macam bentuknya. Di dalam ayatnya Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Meminta tolonglah melalui apa? Sabar dan juga sholat. Tirakatnya itu sabar dan sholat. Kepada siapa kita minta isti'anah? Lah ini dipecah menjadi 5 bagian. Ya, al-isti'anah dipecah menjadi 5 bagian. Yang pertama, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dianjurkan. Inilah akidah. Tauhid kita yang harus kita pegang sampai ajal menjemput. Beristi'anah hanya kepada Allah satu-satunya. Aplikasi dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, isti'anah itu nasta'in, meminta pertolongan, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Yang kedua, kita isti'anah kepada makhluk ya, yang mampu punya kemampuan. Ini boleh apa enggak? Boleh. Wujud dari aplikasi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah kalian. Ta'awunlah, gotong royonglah ya, dalam bentuk kebaikan dan juga dalam rangka ketakwaan lahir maupun batin. Contohnya mungkin ada yang masih buta huruf ya, dikirimi SMS anaknya ya kan, Pak iso maca cari orang. Nah, tentunya yang mampu membaca diminta untuk membaca. Boleh nggak? Boleh. Nah, ini wujud dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau mampunya ini untuk kemaksiatan, ya nggak boleh kita isti'anah. Aplikasi dari ayat selanjutnya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ojo guyupe nggon maksiat. Lek guyupe nggon ngaji nggak masalah, tapi kalau guyupnya untuk maksiat ya jangan. Yang ketiga adalah isti'anah ya. Isti'anah kita kepada makhluk yang tidak mampu. Nah, kita minta pertolongan makhluk hidup ya, tapi nggak mampu. Contohnya kita mau tenggelam dalam sungai atau kolam renang. Jaluk tolong koncone yo sing ora iso mani. Ya. Maka ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Kita tidak diperintahkan untuk meminta pertolongan atau
bantuan orang-orang tersebut. Ada masalah, ya, ada problema, kemudian pengen minta didoakan. Sebetulnya minta doa orang masih hidup itu kan boleh. Cuma kita lihat orangnya. Kalau yang alim, udah kelihatan kealimannya, orang yang soleh, semua orang mengakui kesolehannya, nggak masalah, dibolehkan. Masuk tadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, tapi kalau mintanya kepada seorang imam, imam togel, ya kan? Nah, imam judi, ya kan nggak pas. Nah, yang dilarang, nggak mampu baca Quran, nggak bisa, doa nggak pada hafal, masa kita minta bantuan kepada mereka? Yang keempat adalah isti'anah, ya, isti'anah kepada orang atau manusia yang telah mati dan dikubur. Nah, ini kosok balene yang nomor satu. Kalau nomor satu tadi isti'anah hanya karena Allah dan semata-mata untuk Allah. Memang menggantungkan segala urusannya, kesulitannya, penderitaannya pada Allah satu-satunya. Benar, itu yang disyariatkan. Tapi yang keempat ini enggak. Semuanya ada apa-apa, dikit-dikit kuburan, ya, dikit-dikit ziarah. Mohon maaf, ziarah itu disyariatkan. Ya, ntar dikiranya di sini nggak boleh ziarah. Ziarah itu syariat. Ya, ziarah itu termasuk agama Islam. Ziarah itu termasuk, ya, ibadah yang agung, tapi dengan dua landasan. Apa landasannya? Dzikrul maut wa du'a lil mayyit. Landasannya itu. Yang satu ada dzikrul maut, mengingat kematian, sehingga hati kita tambah lunak, tambah sedih, ya Allah mati, ya, apa yang sudah saya gunakan untuk bekal di hari kemudian. Apakah termasuk golongan yang su'ul khotimah atau husnul khotimah? Semua kita nggak tahu kapan, di mana. Makanya dengan dzikrul maut kita lebih sadar, obat istiqomah. Atau yang kedua, doa lil mayyit, doa untuk mayit. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrimhu, dan seterusnya. Allahumma fir lahu warhamhu, dan seterusnya. Ini dianjurkan, disyariatkan, mulia, agung, tanpa ada ketentuan waktu. Ya, tanpa ada ketentuan waktu, kudu meh bodo, kudu berbakdo, kudu enggak. Nanti pada zuhur muziam, monggo. Gitu. Tapi dengan dua ini tadi. Kalau enggak dzikrul maut, ya doa untuk, bukan minta dari. Benar ya? Ya, doa untuk si jenazah, bukan doa minta ke jenazah. Nah, yang keempat ini isti'anah yang dilarang, yang termasuk kesyirikan adalah isti'anah minta doa dari si jenazah. Ini dulu zaman hidupnya soleh, baik, nah, sampai matinya juga masih dapat barokah. Sing jamin siapa? Nabi, ya Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam aja gak seperti itu. Zaman hidup beliau semuanya berkah, semuanya karomah. Kebelerek, kemudian udun, kemudian penyakit mata, belekan, dikasih ludahnya, air liurnya, keringatnya Rasul, ya sembuh karena beliau masih hidup. Dan termasuk kemuliaan yang Allah turunkan pada Rasul. Diselarkan air liurnya, ya, kemudian keringat beliau, karomah. Tapi kalau sudah meninggal, semuanya itu hilang. Tinggal sabda-sabda beliau yang bisa kita jadikan kunci kehidupan kita. Apa meneh orang-orang yang derajatnya di bawah Rasul. Makanya ketika kita berbicara ziarah ini, ya, ziarah ini adalah ibadah, adalah tuntunan, ya,
melihat akidah dan tauhid manusianya itu sendiri. Kenapa? Karena zaman dahulu Rasulullah SAW melarang ziarah. Kenapa? Karena masih ada unsur kesyirikan. Tapi setelah beliau melihat, oh para sahabat mereka sudah kuat semuanya akidahnya, kokoh semua tauhidnya, maka diperkenankan kembali. Begitu kita lihat, kalau ternyata kita ziarah kuburnya masih ada unsur klenik dan sebagainya, nah, maka kita ngaji dulu, perkuat dulu tauhidnya. Kalau sudah kuat, sudah kenceng, insya Allah kita balik lagi ke kuburan, santai. 2 tugas itu kita selesaikan. Doa untuk si mayat dan tidur maut. Masalahnya sampai nanti di tanah Arab sana nasihati ketua rombongannya seperti itu, ziarah ke makam Rasul. Ya, ziarah ke makam Rasul ya. Ziarah terus, bendino ziarah ke makam Rasul. Sholat jamaah nanti di Masjid Nabawi di hotel. Nah ini kan salah kaprah. Ya kan? Kan harusnya sholat jamaah di Masjid Nabawinya itu ziarahnya kan bonusnya. Gitu loh. Yang mau keluar masjid, mau melewati kuburannya Rasul, ucapkan sholawat padanya, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, selesai. Itu yang diperintahkan, dan itu pahala. Bukan kemudian bendino ziarah terus sampai diusir-usir askarnya, tapi jamaah di hotel. Bukan di masjid Nabawi. Ini masih mending ya, ke makam Rasul. Yang lebih lagi kalau ke makam-makam yang lainnya. Ngoyo, mohon maaf, ngoyo, kumpulin duit, sasen, setahun, genep, dan daftar ziarah keliling. Pada Rasulullah SAW telah berwasiat dengan wasiat yang agung, la tasuddur rihal illa ila thalathi masajid. Ya, janganlah kalian ngoyo, memaksakan diri untuk tamasya, piknik, refreshing, ya, melainkan kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram yang di Makkah, wa masjidi hadza kata Rasul, dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Kalau nabung untuk pergi ke 3 masjid, insya Allah barokah, pahalanya ngalir. Tapi nabung neng Surabaya, Cirebon, ya insya Allah bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Ini poin yang terkait dengan al-isti'anah. Sebelum kita lanjutkan,